Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama saya Tasya Cara Zahra. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tutorial untuk membuat rekonsiliasi fiskal dan mengisi lampiran 17711 pada ISPT PPh Badan yang merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Nah, pertama-tama kita harus membuat rekonsiliasi fiskalnya terlebih dahulu. Nah, kita langsung mulai aja ya. Nah, pertama tuh kalian harus membuat tabel seperti ini dulu. Kemudian, deskripsinya ini kalian dapat dari data keuangan perusahaan tersebut. Saya udah pindahin data keuangan dari PT MNF. Semuanya sudah saya copy ke sini. Kemudian komersialnya itu nilainya dapat dari data keuangan yang di sini juga. Nah, setelah kalian sudah memindahkan deskripsi dan komersialnya, barulah kita kerjakan koreksi fiskal positif dan negatifnya. Nah, di sini ada keterangannya. Keterangan data-data yang terkait dengan biaya-biaya di atas nih, biaya-biaya di sini. Nah, pertama itu nomor 1 itu ada perhitungan terus menggunakan metode pencadangan. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta. Nah, maka kita lihat ke retur penjualan. Nah, di sini kan komersialnya itu sebesar 271 juta. Sedangkan yang di sini nih yang terdapat di retur penjualan itu hanya sebesar 180 juta. Makanya yang boleh menjadi pengurang itu cuma 180 juta ini. Nah, yang sisanya itu nggak boleh menjadi pengurang. Sehingga kita itu harus mengkoreksinya. Nah, dapat nilai ini, saya dapat nilai 91 juta. Caranya itu kalian kurangin aja komersialnya, dikurangin fiskalnya. Nah, kan karena sudah dikurangin, 271 dikurang 180 akan mendapatkan hasil 91 juta. Nah, kenapa di sini saya dikoreksinya di positif? Karena di situ ada rumusnya. Untuk yang positif itu, apabila bebannya berkurang dan penghasilannya bertambah, itu akan masuk ke koreksi positif. Sedangkan untuk negatif itu, bebannya bertambah, penghasilannya berkurang. Nah, karena di sini otomatis bebannya dia berkurang dari 271 ke 180, maka dia masuknya ke koreksi yang positif, sebesar 91 juta. Kemudian, saya juga memberitahu bahwa pajak itu dia nggak pakai mekanisme pencadangan, dia itu pakai yang sudah terrealisasi. Nah, terus kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga, namun yang terrealisasi per tahun 2018 adalah sebesar segini, 230 juta ini. Nah, karena yang terrealisasinya segini, 230 juta, berarti ini yang dimasukkan ke fiskalnya yang boleh dikurangkan. Nah, ini sebesar 230 juta. Nah, karena dia sebelumnya di komersial sebesar 103 juta, otomatis kan bebannya bertambah kan? Dari 103 juta ke 230 juta. Maka tadi kalau beban bertambah, kita masukinnya ke koreksi yang negatif, sebesar 127 juta ini. Nah, hasilnya itu dari pengurangan ini 103 dikurang 230 ini. Nanti selisihnya itu sebesar 127 juta. Nah, kemudian kita ke yang ketiga. Untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel. Nah, metode Comwheel itu metode yang kita lihat dari harga pasar dan harga perolehannya ini, yang diambil itu yang harga yang paling kecil. Sedangkan pajak itu, dia itu menggunakan metode yang menggunakan harga perolehan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Persediaan awal barang, awalnya kan sebesar 17 miliar. Nah, karena yang seharusnya itu harga perolehan, karena pajak tuh menggunakan yang metode harga perolehan, sebesar 18 miliar 891 juta ini yang kita masukkan ke fiskal. Yang kita masukkan ke fiskal ini sebesar 18 miliar. Nah, selisihnya itu baru kita masukkan ke koreksi. Selisihnya itu kan kalau kita kurangin sebesar segini, 1 miliar 141. Nah, kenapa dia masuknya ke koreksi negatif? Karena tadi bebannya dia itu bertambah dari 17 miliar menjadi 18 miliar, makanya dia masuk ke koreksi yang negatif. Kemudian yang persediaan akhir juga sama kayak tadi di sini.
persediaan akhir dari 38 miliar menjadi 39 miliar. Nah, sehingga di sini terdapat koreksi sebesar 750 juta. Nah, kenapa di sini dikoreksinya positif? Karena tadi persediaan akhir tuh rumusnya di HPP itu dia minus, makanya kebalikan dari si persediaan awal barang ini, sehingga dia dikoreksinya di koreksi positif. Nah, kita langsung ke nomor 4. Dalam biaya pembelian, sebagian besar barang dagang diimpor dari luar negeri, itu nggak perlu kita koreksi. Terus kita ke yang 5. Dalam biaya gaji dan tunjangan, terdapat pengeluaran PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar segini. Terus kemudian ada lembur sebesar segini, tunjangan makan siang, sama bonus yang dicadangkan. Nah, pada ini, dalam biaya gaji, ini saya mengkoreksi dua, yaitu ada 120 juta dan 29 juta, yaitu yang harus dikoreksi itu 120 juta itu bonus yang dicadangkan, karena tadi pencadangan di dalam metode pajak itu nggak boleh, harus yang terrealisasi. Maka kita koreksi sebesar 120 juta. Dan 29.500.000 ini juga dikoreksi, yaitu biaya gaji, tunjangan, pengeluaran PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Kenapa dikoreksi? Karena dia itu bolehnya itu yang boleh menjadi pengurang itu apabila PPh pasal 21-nya itu ditunjang oleh perusahaan, sehingga kita koreksi, sehingga ini kita total, kemudian dikurangkan si komersial ini, dikurangkan sama koreksinya, baru akan mendapat fiskalnya sebesar 1.455 juta. Sebesar segini. Kemudian, kenapa dia dikoreksinya positif? Kan tadi udah karena bebannya dia berkurang. Makanya bisa masuk ke koreksi positif. Kemudian setelah itu ada ini. Dalam biaya transport dan perjalanan dinas, terdapat pembelian tiket dan uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan. Nah, karena ini hanya untuk kepentingan pribadi pimpinan, maka ini harus dikoreksi sebesar 161 juta. Kita lihat biaya transportasi ini. Maka di sini kita koreksi sebesar 161 juta. Nah, kita cari selisihnya, baru kita masukin ke fiskalnya. Dapat 197.500. Nah, kenapa di sini positif? Karena tadi ini bebannya berkurang, makanya ke positif. Kemudian nomor 7, dalam biaya sewa, terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari, sewa komputer, dan sisanya sewa mes. Di sini saya bagi lagi. Di sini ada sewa kendaraan, sewa komputer, dan sewa mes karyawan. Nah, untuk sewa mes karyawan itu nggak harus dikoreksi seluruhnya, karena sewa mes karyawan itu jatuhnya itu natura, sehingga tidak boleh dikurangkan, makanya kita koreksi. Kemudian sewa komputer itu nggak dikoreksi, terus di sini ada sewa kendaraan yang saya koreksi sebesar 48 juta. Nah, 48 juta ini dari mana? Dari sini kan, di sini kan bayar sewa kendaraan operasional itu sebenarnya boleh jadi pengurang, cuman hanya untuk 1 tahun aja, karena rekonsiliasi besar untuk 1 tahun. Nah, di sini kan untuk 3 tahun, sebesar 72 juta, maka kita cari per tahunnya, yaitu 72 juta, kita bagi 3, terdapat 24 juta. Nah, sisanya itu kan ada 48 juta nih, yang 2 tahun nantinya. Nah, 48 juta itu yang kita koreksi, yang kita masukin ke koreksi ini. Sebesar 48 juta, berarti yang dikoreksi itu ada 48 juta dan 142 juta, ini dijumlahin jadi 190 juta. Kita cari selisihnya, 24 dikurang ini, dapat fiskalnya itu sebesar 54 juta. Kemudian setelah itu ada nomor 8, dalam biaya perawatan dan perbaikan, terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan sebesar 3 juta, kebersihan sebesar 400.000, dan sisanya untuk mes pimpinan. Nah, di sini saya juga bagi lagi. Yang pertama itu ada perbaikan kendaraan sedan. Nah, di sini kan
sebesar 3 juta per bulannya itu mulai dari bulan Juni. Kita harus mencari sampai bulan Desember, berarti ada 7 bulan. 7 bulan kita kali 3, berarti ada 21 juta. 21 juta. Nah, karena sedan itu yang boleh menjadi pengurang itu hanya 50%-nya. Berarti yang 50% lagi itu kita koreksi. Nah, 50% dari 21 juta itu ada 10.500.000, ini kita koreksi ke positif. Kemudian biaya kebersihan itu nggak perlu kita koreksi. Dan ini biaya pemeliharaan mes pimpinan itu kita koreksi karena itu termasuk natura. Berarti ini kita koreksi seluruhnya di jumlah 31 juta dijumlah sama 10 juta, nanti kita dapat 42 juta. Nah, koreksinya sebesar 42 juta. Di sini komersialnya itu 57 juta 750, sehingga kita dapat fiskalnya itu sebesar 15 juta 300. Hasil pengurangan atau selisih dari 57 dikurang 42 ini. Setelah itu ada biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatifnya sebesar 290 juta. Nah, yang boleh menjadi pengurang itu yang apabila dia terdapat di daftar nominatifnya, yaitu sebesar 290 juta ini. Berarti yang masuk ke fiskalnya itu sebesar 290 juta ini. Nah, ini kita lihat iklan dan promosi di sini. Nah, awalnya kan di komersialnya itu kan sebesar 300 juta. Sedangkan yang cuma ada daftarnya itu 290 juta. Berarti kan ada 10 juta lagi yang nggak jelas, yang nggak ada daftar nominatifnya. Itu berarti kita koreksi. Kita cari selisihnya itu 10 juta. Di sini kita masukin ke koreksi positif karena bebannya dia berkurang. Kemudian kita lihat lagi. Dalam nomor 10, dalam biaya pajak dan retribusi, di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB MES, ada PBB pabrik dan kantor, ada SKPKB, ada STP. Nah, untuk ini tuh yang dikoreksi itu MES auto dikoreksi 450.000 karena dia natura. Kemudian yang dikoreksi lagi itu si SKPKB ini sama si STP ini. Kenapa dia dikoreksi? Karena dia merupakan sanksi. Jadi kita harus mengkoreksinya. Kalau dijumlahin, nanti 164 ditambah ini 18 juta sama tambah 450.000. Itu nanti akan dapat hasilnya segini, 20 juta 990.400. Nah, kita kurangin, kita cari selisihnya. Nanti dapat fiskalnya itu sebesar 75.759.600. Kemudian nomor 11, dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar segini, telepon kantor, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Ini saya udah bagi lagi. Di sini ada biaya telekomunikasi pasca bayar direksi, yaitu sebesar segini, 18 juta. Yang nggak ada bukti pembayarannya 13 juta. Nah, di sini tuh biaya pasca direksi itu dia tuh hanya boleh yang 50%-nya aja. Biaya telepon dan listrik itu hanya boleh 50%. Makanya yang 50% lagi kita koreksi. Di sini kita masukin ke koreksi positif. Kemudian yang nggak ada bukti pembayarannya sebesar segini. Nah, yang nggak ada bukti pembayarannya itu kita dapetinnya itu dari hasil total komersialnya. Yang di sini nih, biaya listrik alat telepon kan ada 57 juta. Kita kurangin dulu sama ini sama 18 juta sama 25 juta. Nanti dapat sebesar 13 juta untuk yang nggak ada bukti pembayarannya. Nah, karena dia nggak jelas, nggak ada bukti pembayarannya, maka kita harus mengkoreksinya juga. Ini udah ada 13 juta. Kemudian setelah itu kita tambahin nih si biaya telekomunikasi sama yang nggak ada bukti pembayarannya ini. Total itu 22 juta yang dikoreksi. Kemudian kita cari selisihnya. 57 juta dikurang 22. Ini masuk sebesar 35 juta. Setelah itu ada di nomor 12.
Dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebesar segini, 25 juta. Kemudian ada biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh sebesar 45 juta, serta biaya pengeluaran yang tidak terdapat bukti pendukung lainnya. Nah, yang nggak ada bukti pendukung lainnya ini kan nggak jelas nih, berarti pasti kita koreksi sebesar 22 juta, sebesar 22 juta ke koreksi positif. Kemudian di sini juga saya mengkoreksi yang 25 juta, yaitu biaya pengeluaran untuk sumbangan kebakaran di Tambora. Karena untuk biaya sumbangan yang boleh menjadi pengurang itu, dia harus ada keterangan biaya sumbangan untuk yang nasional, baru dia boleh menjadi pengurang. Berarti ini kita jumlahin. Setelah dijumlahin, kita kurangin sama si ini nih, biaya komersialnya ini kita kurangin sama koreksinya ini. Ntar kita dapat sebesar 70 juta. Kemudian ini kita langsung ke penghasilan dari luar usaha. Yang pertama ada penghasilan bruto bunga deposito dari tabungan Bank Mandiri. Di sini kita lihat. Yang pertama ada bunga deposito. Nah, bunga deposito ini dia itu bersifat final, makanya kita harus mengkoreksi seluruhnya. Karena yang final itu dia nggak boleh menjadi pengurang di rekonsiliasi fiskal. Ini kita koreksi 120 juta. Kenapa? Karena penghasilannya dia kan berkurang tuh. Aturan yang penghasilannya ada 120 juta tapi nggak boleh kita koreksi, makanya itu kita masukin ke koreksi yang negatif. Kemudian yang kedua itu ada penghasilan dividen sebesar segini. Nah, penghasilan dividen itu juga nggak boleh jadi pengurang karena penyertaannya itu di atas 25%. Karena kita masukin dia juga ke koreksi negatif sebesar seluruhnya yaitu 650 juta. Karena dia juga merupakan PPh final. Karena penyertaannya di atas 30%, di atas 25%. Kita koreksi juga, ini jadinya kosong, 0. Kemudian ada laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi, berarti udah sesuai, nggak perlu kita koreksi. Terus yang terakhir itu ada biaya bunga pinjaman sebesar 2 miliar segini, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulannya itu segini, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito itu sebesar segini. Kita lihat biaya pinjaman, itu tuh harus dikoreksi. Nah, cara mendapatkan nilai 280 ini tuh caranya gini. Yang pertama itu 3 miliar 125.000 ini kita bagi sama 28 juta ini, sama 28 miliar ini. Kemudian setelah itu baru kita kali sama si ini, si 2 miliar 550 juta. Nanti dapat hasil 280 juta. Kita kurangi, nanti dapat hasilnya 2 miliar 269. Setelah itu kita jumlahin jumlah biaya atau penghasilan usaha lainnya, udah dijumlah. Kemudian di sini kita jumlahin juga laba neto laba neto komersial sebesar segini, 8066666, 8066739. Ini kita cocokkan dulu. Ini laba neto komersial segini, dan yang menurut apa yang sudah kita koreksi, laba neto fiskalnya itu yaitu menjadi sebesar segini, 7 miliar 793 juta. Nah, untuk yang di sini nih, untuk kategori ini 5B, 5B, 5L, 5A, 5F, itu saya sudah mengkelompokkannya untuk di SPT. Jadi agar memudahkan kita mengisi SPT-nya, maka kita kelompokkan dulu nih. Kira-kira koreksi ini tuh masuknya tuh ke kategori 5A, 5B, atau 5C, atau 5 yang lainnya. Nah, di sini saya sudah mengkelompokkannya. Sini saya sudah mengkelompokkannya 5A, 5B, 5C, 5D. Nah, ini saya sudah menjumlahkannya juga. Jadi, di 5A itu totalnya ada segini, koreksi positifnya. Kemudian 5B itu ada 2, itu dia ada dikoreksi positif dan negatif. Nah, sebelum itu kita cari selisihnya terlebih dahulu. Selisihnya segini. Kemudian kita cari lagi, ini 5C, 5D nggak ada yang dikoreksi. Kemudian 5E di positif 25 juta.
5F 29.500, 5H sebesar 20.994.000. Kemudian kalau udah, ini tuh nanti kita pindahin ke ISPT untuk mengisi yang lampiran 17.711 agar kita mudah mengisinya, kita tinggal masukin aja. Nah, udah, berarti kita sudah kelar membuat rekonsiliasi fiskalnya. Sekarang kita tinggal langsung mengisi ke ISPT PPh badannya. Nah, sebelum kita mengisi lampiran 17.711, saya ingin memberitahukan bahwa pada video sebelumnya, yang video tentang lampiran 17.712, saya terdapat kesalahan yang saya buat, terdapat kekeliruan. Nah, pada video kali ini, saya akan meralat dan merevisi lampiran 2-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat koreksi fiskalnya, sekarang kita tinggal mengisi lampiran 17.711 pada ISPT-nya. Nah, sebelum ke lampiran 17.711, kita ke lampiran 2 terlebih dahulu. Kita untuk menyocokkan sama yang ada di neraca. Nah, ini tuh jumlah-jumlah yang ada di lampiran 2 yang di bawah ini, itu harus sama kayak yang ada di neraca. Kita lihat. Nah, yang pertama itu kan ada HPP sebesar segini, 34.270.000.000, sudah sama. Terus yang kedua itu ada biaya usaha lainnya. Ini jumlah biaya usaha lainnya juga udah sama, 3 miliar. Terus biaya dari luar usahanya juga kita lihat. Ini ada biaya dari luar usahanya sebesar 2.550.000.000. Nah, kalau udah sama baru kita bisa mengisi lampiran satunya. Nah, sebelumnya itu saya memberitahu kan di sini untuk biaya usaha lainnya itu terdapat keterangan-keterangan yang nggak di SPT. Contohnya seperti kayak biaya pajak dan retribusi. Nah, di sini kan nggak ada nih keterangan biaya pajak dan retribusi. Nah, keterangan-keterangan yang nggak ada di SPT itu, semuanya itu kita jumlahin dulu angkanya. Terus kita jumlahin juga nih sama biaya lainnya. Nah, setelah kita jumlahin semuanya, baru kita masukin ke total yang biaya lainnya ini. Supaya angka yang di sini tuh balance sama yang di neraca. Soalnya kalau nggak dimasukin, yang nggak ada keterangannya ini, kita nggak masukin ke sini, itu nanti hasilnya nggak sama kayak yang ada neraca. Makanya kita harus memasukkan, walaupun di sini nggak ada keterangannya di SPT, kita harus tetap memasukkannya dan kita klasifikasikannya itu ke biaya lainnya. Nah, ini kita simpan saja. Kita klik saja. Nah, kalau udah, kita lanjut langsung ke lampiran 17.711. Nah, yang pertama itu, kalau kalian sudah mengisi lampiran 2 tadi, ini ada otomatis beberapa terisi dari lampiran 2 tadi. Nah, kita tinggal mengisi yang kosong-kosong ini aja. Nah, yang pertama itu, kita masukin peredaran usahanya. Kita langsung lihat dari koreksi fiskalnya. Nah, kita lihat itu peredaran usahanya itu kita masukin yang dari penjualan bersih ini, penjualan bersih yang di komersil. Kita masukin dulu di sini sebesar 46 miliar 647.989. Nah, selanjutnya ada penghasilan dari luar usaha. Kita lihat penghasilan dari luar usahanya ini. Kan ada 3, ada bunga, dividen, sama laba selisih kurs. Nah, 3-3-nya ini kita jumlahin dulu, baru dimasukin ke sini. Nah, jumlahnya itu ada 2.020.000.000. Kemudian, jumlah penghasilan neto komersial luar negerinya nggak ada, kita nggak usah masukin. Terus ini penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final itu ada 2, ada bunga sama dividen, bunga deposito sama dividen dari Thailand. Ini kita jumlahkan, kita masukkan ke sini. Jumlahnya 770. Nah, kita lihat dulu apakah sudah sama. Di sini jumlah penghasilan neto komersial segini, 8.066.000.000. Nah, sudah sama. Nah, kalau sudah sesuai,
kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 2. Nah, di sini tuh penyesuaian fiskal positif. Nah, di sini tuh kita ngambilnya itu, angka-angkanya itu dari sini. Dari kategori-kategori yang sudah kita kelompokkan tadi pas kita pembuatan koreksi fiskal. Nah, yang pertama itu ada 5A. Nah, ini tuh kan nomor 5 huruf A, kita masukin aja. Dia karena koreksinya positif, kita masukkan ke sini, berarti itu sebesar 344.576. Setelah itu ada 5B. Nah, karena golongan 5B ini ada yang positif sama negatif, kita kurangkan terlebih dahulu. Dapatnya hasilnya 83 juta. Ini 83 jutanya kan positif, berarti kita tetap masukin di sini. 8B sebesar 83 juta. 197. Kemudian 5C nggak ada, 5D nggak ada, terus di sini ada 5E sebesar 25 juta. 5E 25 juta. Kemudian ada 5F sebesar 29.500.000. Kemudian ada 5H sini sebesar 20.990.400. Kemudian ada 5K. 5K itu ada 48 juta. Nah, karena kan di sini ada 5L, ada positif dan negatifnya. Nah, ini kalau dikurangin hasil positif dan negatifnya itu hasilnya minus, maka kita masukinnya itu ke yang halaman 3, yang penyesuaian fiskal negatif. Kita masukin ke penyesuaian fiskal negatif lainnya. Sebesar 54.885.39. Nah, kalau udah, kita cocokin terlebih dahulu penghasilan neto fiskal yang di sini sama yang di koreksi fiskal kita. Ini untuk penghasilan fiskalnya ya. Ini netonya itu, nah ini penghasilan neto fiskal itu sebesar 7.793.117.061. Sudah sama. Nah, kalau sudah sesuai itu, kita tinggal simpan. Klik simpan. Yes. Oke. Nah, kalau sudah, berarti sudah selesai tutorial pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.